Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Komite Sekolah, dan Bapak Ibu dari siswa dari SD Negeri 3 Kalangan. Alhamdulillah ini pada siang hari ini kita masih kesehatan, kesempatan sehat dan baik. Lahir batin nopo lahir nopo batin itu. Oke, salam semoga sampai dengan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga bapak-bapak kasih, tapi ini sebagai sholat kita sebagai umat beliau yang sholat beliau karena ini. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa waktu lalu saya dapat surat dari SDG 3 Kalangan, lembaga rehabilitasi kegiatan seksual Wisma Karanganyar. Jadi Wisma Karanganyar itu mungkin satu-satunya yang menjadi rujukan untuk melihat korban-korban narkoba. Sebenarnya ada 3 argumen, tapi yang kedua mati sendiri boleh ya Bu ya, hidup unggahan tidak mau. Jadi yang Wisma Jadwal dulu yang saya bikin juga tahun 2017, kemudian saya berpindah Karanganyar 2019, saya bikin masuk COVID, setelah COVID kita berakhirkan lagi. Yang ketiga RSDS Desa Sudirman, tapi juga tidak terlihat juga karena memang rumah sakit itu kan ranahnya kuratif ya, pengobatan sebagai rehabnya kurang begitu aktif, bahkan tidak aktif. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah nih, jadi Wisma Karanganyar itu Bapak Ibu Wisma Karanganyar sudah mempunyai lembaga rehab, bahkan kemarin terakhir itu sudah masuk ke penilaian nasional sebagai lembaga rehab yang berstandar nasional Indonesia, hingga diakui oleh BNN pusat, dan kita sudah merehab baik dari kalangan umum, siswa maupun rujukan dari Satuan Narkoba Polres Kebumen dan Polres-Polres yang lain di wilayah Jawa Tengah Selatan, juga dari Kejaksaan untuk yang dalam tahanan. Di samping itu juga kita berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan bebas narkoba. Jadi ini sekilas dulu, karena nanti ke depan itu dengan adanya korban-korban narkoba di Indonesia itu hampir semuanya nanti memerlukan surat keterangan bebas narkoba, baik itu buat melanjutkan sekolah, untuk pelatihan sekarang pakai ya Pak, pelatihan pakai enggak untuk pelatihan Dignas dengan guru-guru ke kepala sekolah, pelatihan apapun. Kemarin kita dapat untuk pelatihan yang di Semarang memerlukan surat keterangan bebas narkoba. Sekarang pakai untuk nanti ke depan juga mungkin untuk keperluan melanjutkan sekolah SMA nanti akan sampai ke sana Bapak Ibu. Jika ini palingnya ini wali kelas 1 sampai 6 ya Pak. Dan nanti memerlukan itu bukan apa, kasusnya sudah terlalu banyak. Kasusnya terlalu banyak. Bapak Ibu, saya ceritanya sebelum COVID itu tahun berapa ya Pak? 2020 ya, 2019 akhir itu saya merehab, karena waktu itu baru saya sendirian merehab anak kita dari Gergentu usia berapa waktu itu? 13 tahun. Jadi Karanganyar Pak, sekarang udah sekolah, udah SMA mungkin sekarang 13 tahun. Bapak Ibu jangan kaget, apalagi sekarang kan sudah era media sosial nih, anak-anak kita tuh lebih pintar. Dan ini Pak Kepala Sekolah ini satu-satunya SD yang baru mengadakan sosialisasi bahaya narkoba buat orang tua Pak. Jadi nanti Bapak Ibu jangan kaget ketika usia 12 tahun itu sudah pada pakai.
Makanya karangannya sudah mendahului itu, dan kedua karangannya juga tidak hanya menyiapkan rehabnya saja, tapi juga menyiapkan SDM-nya termasuk tenaga psikolognya. Tenaga psikolog itu sangat dibutuhkan. Kalau di Jogja itu sudah semua puskesmas wajib. Itu hanya baru 2 karangannya dan Jagoan. Tinggalan saya dulu juga. Psikolognya juga sama, itu pun kita baru mampu sebulan 2 kali. Harapan kita itu misalkan di putranya bapak ibu itu ada yang kok kelakuannya aneh-aneh, kami dulu nyekeli HP, ya enggak Bu? Nggih bener Pak, apa sih nyekeli bune nyekeli HP? Kalau sudah ketagihan gadget HP, itu juga lama-lama juga nanti akhirnya masuk kepada gangguan jiwa. Ada nggak kasusnya? Ada, karena kalangannya juga menangani gangguan jiwa. Kita tangani dari anak SMP dari Bonosari. Bonosari itu sampel gitu, Bapak Ibu. Kita ada 2 anak 15 dan 14 tahun, Pak. Nah SMP, gitu, ketagihan gadget. Nah, kita masuk ke naksa nih, bahwa narkoba ini juga sudah begitu banyak kasusnya yang ada di Kebumen. Kita bercerita kasus dulu nih Bapak Ibu. Anak-anak SMP MTS kelas 2 itu umur berapa Pak? MTS kelas 2 itu umur berapa? MTS kelas 2, 14 ya Pak. Kami karena itu mengadakan sosialisasi bahaya narkoba, mencegah narkoba ke sekolah. Itu sebulan 2 kali, 3 kali. Yang terjadi apa Pak? Ada di satu MTS di daerah selatan, itu kita adakan sosialisasi bahaya narkoba, juga screening namanya ASIS Pak. ASIS itu mengetahui bahwa dia pakai atau tidak dari rokok, miras sampai ke narkoba. Jadi kita ambil sampling yang ASIS screening ini ada 10 anak. Tahu nggak Bapak Ibu berapa yang positif? 4 Pak. 4 itu laki-laki 3, perempuan 1. Yang 3 obat yang sekarang ramai dijual belikan di lingkungan sekolah, di lingkungan futsal, permainan. Dan yang 1 anak perempuan udah pakai apa Pak? Sabu-sabu Pak. Sabu-sabu itu saya tanya, kamu dapat dari mana? Dikasih. Ya, dan anak orang kaya. Siapa yang ngasih? Jaringan Pak. Maka ketika rumusnya, ketika anak atau kita pakai satu zat narkoba, maka akan terbentuk satu syarat yang akan selalu nagih Pak. Nah, anak ini pemakai dicekoki dikasih, nanti lama-lama dia akan butuh dan dia akan beli gak ada uangnya, dia akan mencuri. Gandeng Pak, nanti ujungnya anak ini akan sakit jiwa. Ada nggak di kalangannya? Ada Pak. Belum lama kemarin kita merujuk ke rumah sakit jiwa, kan sudah terlalu banyak paketnya. Anak umur 22 tahun. Banyak alhamdulillah ini Pak kepala sekolah dan mengadakan sesuai dengan apa, biar kita tahu, Bapak Ibu tahu. Jadi satu hal sekarang buat anak kita itu dipantau Pak. Dipantau. Sesibuk apapun kita bersawah, berdagang, tetap kita pantau Pak. Anakku sudah sangat pintar kalau di kita. Contoh misalkan, anak ini kok jarang keluar kamar, ya jangan bangga Pak. Belum tentu dia itu positif, meskipun yang banyak yang positif. Dia mau diri. Itu tanda-tanda ya Pak, tanda-tanda. Meskipun tidak harus memakai gadget, tidak ketagihan bisa mainan game. Sekarang yang lagi in apa Bu? Judi online, pinjol. Ada nggak yang pinjol sini? Insya Allah tidak ada ya. Itu Pak. Jadi sudah sangat rusaknya kehidupan kita. Oke, Bapak Ibu, narkoba.
narkoba itu dari mana sih? Narkoba itu kita tuh pasar yang paling gampang dimasuki. Produksi paling banyak dari mana? Cina. Mereka di Cina itu bikin rumah tangga, bikin untuk diekspor. Undang-undangnya itu kalau dipakai di Cina ketahuan dihukum gantung, tembak. Tapi kalau diekspor didorong oleh pemerintah. Jahat apa enggak Bu? Dan kita pasar 80% dari Cina itu masuk ke kita. Bapak Ibu, saya tadi satu gitu. Jadi mudah-mudahan kalau masuk kalangannya gitu. Sekarang permen anak-anak pun sudah dibeli zat narkoba. Bayangkan bagaimana merusaknya negara yang memang punya kepentingan politis untuk merusak. Satu, rusaknya generasi muda itu satu moral, yang kedua narkoba. Itu ya Bu ya, sebagai pembuka ya Bapak Ibu, kita tahu nanti kita diskusi ya, kita diskusi. Jadi kalau nanti 3-4 tahun lagi Bapak Ibu dari misalkan sudah tahu oh seperti ini ya narkoba, nanti biar kita bisa belajar bersama. Misalkan sakit itu singkatan itu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Zat adiktif itu artinya zat yang bisa menyebabkan adiksi. Adiksi apa bukannya Bu? Tanya sama Profesor Google. Adiksi itu zat yang menyebabkan ketagihan. Rokok masuk nggak? Yang Alisa itu rokok masuk, tapi itu bukan narkoba ya Pak, rokok ya. Miras ketagihan, tapi itu belum masuk ke narkoba. Itu sebagai pintu masuk, entry point-nya dari situ. Lanjut Pak. Ini Pak, tadi bahasa sini kan ikut Zoom ya Pak, karena saya lembaga legal, kita ikut Zoom. Sekarang sudah lebih dari 3,6 juta warga Indonesia. Ada nggak di Kebumen Pak? Tapi jangan Kebumen itu kayak kasus-kasus jiwa. Di Jawa Tengah jiwa nomor 2 paling banyak. Kasus HIV nomor 1. Kemiskinan nomor komplit itu teman, Masya Allah. Kenapa ini loh 3,6 juta menjadi korban zat narkoba. 4,1 sekarang sudah naik Pak. Dulu tahun 2000, tahun 2019 Pak, 4 tahun yang lalu. Barusan saya ikut itu sudah 2 kali lipat Pak. Barusan tadi pagi karena saya ikut di tim-tim yang di lapangan, Bapak Ibu, kalau kita lihat ternyata dokumen itu sudah banyak. Nanti mohon ya Pak, belajar buat anak-anak kita, terutama yang dari usia SMP, SMA. Sekarang penjual yang paling rendah itu yang terkenal itu namanya Heximen. Itu Heximen itu masuk kepada zat adiktif tadi. Heximen itu kalau di pusmatanya itu obat pada sakit jiwa. Itu sekarang banyak diedarkan di Kebumen, ya. Di kota itu ada 6 titik yang jualan, ya. Terutama di dekat sekolah dan di dekat untuk latihan futsal. Satu harganya 1.000, kalau kita beli resep dijualnya 15.000. Itu sudah di pertengahan, karena nanti zat yang paling ringan Bapak Ibu ya, hati-hati buat anak-anaknya. Zat paling ringan untuk masuk kepada penggunaan obat ini satu, zat yang sudah menguap adiktif dan ketagihan itu sudah menguap. Contohnya apa itu? Bensin. Kalau anak kita suka buka tangki bensin disedoti, itu sudah mulai tanda-tanda. Dia belajar dari mana? Dari setan gepeng. Tahu setan gepeng Pak? Ternyata enak ya disedot. Anak-anak pang di jalanan itu awal itu. Kedua pakai apa Pak?
Lem, saya kasih contoh nomor merek ya, lem IKI Bond. Disedot itu kan nyaman Pak. Itu dia akan nagih terus ya. Dan yang lainnya. Lanjut Pak. Aksanya singkatan narkotika, psikotropika dan satu lainnya itu obat zat yang tidak masuk akan berpengaruh terhadap pokoknya yang namanya narkoba itu nanti zatnya kita kasih contoh merusak tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lanjut Pak. Terutama Bapak Ibu, ini akan mempengaruhi pola pikir, menyebabkan nanti anak nggak mau berpikir keras, nggak mau belajar karena sudah salah pikir mau. Kemarin baru kita dapat juga dari karangannya, dia sakit tipes masuk di situ, saya di situ, dia tahu begini Pak, dia begini matanya nanar. Saya panggil bapaknya, Pak, ini kerja di mana di sana? Ya sudah, ketika dia mau pulang saya tanya, Mas dengan pakai apa? Dia kaget. Akhirnya ngobrol, dia sudah pakai lebih dari 3 zat, Pak. Sudah tahun-tahun umurnya sekarang 21. Sekarang di mana lu di RSUD Gelangan lu dirawat intensif, harus ada namanya ECT, elektro konvulsif terapi. Nah dalam itu disetrum. Sekarang sudah lebih modern. Nah, kalangannya komplit ya Bu. Cireng, silong, silung, sedang, ini ada nasional banyak macam-macam. Lanjut Pak Ayu. Kalau narkoba itu kenapa sentuh untuk bahan pengobatan Pak tadi, untuk obat bius itu ya narkoba, tapi dipakai untuk kadar tertentu. Ya, ketika sudah selesai dia nggak menyebabkan ketagihan. Orang kita itu malah dipakai berlebihan. Ya. Jadi saya sampaikan itu masuknya tuh lem, gitu ya. Nanti masuk lagi apa Pak? Di atasnya lem. Ya? Ya nanti belajar. Nah, ini tadi pintu masuknya narkoba itu rokok dan minuman. Rokok itu haram betul. Masih rokok mubah, gimana? Yang mubah itu ada 2 pendapat, ada yang mubah, ada yang haram. Cuma saya tanya Pak yang rokok, kalau mau merokok, kalau yang musik baca Bismillah Pak. Kita takutnya udah ibunya mesti bantu saya mesti ini bener Pak dokter. Ini kan dia baca Bismillah mau orang. Buatan, tapi sekarang alhamdulillah betul. Buatan, ya kita kolkok lupa kan sudah singgung Pak. Pokoknya senilai kawan, senilai politikus kita di itu bagi bahan orang kita Pak. Rokok itu mengandung 4.000 lebih zat yang berbahaya. Kamu berdua lah, jadi mengurang dari rokok itu ya. Rokok itu yang sudah rokok Pak, jangan dikurangi, nikmat. Ini Pak, seperti ini. Contohnya apa? Untau, kokain, ganja. Apa ada di Kebumen ganja? Ada. Kemarin yang saya ketemu itu dia juga pakai ganja. Apa itu dipakai? Awalnya ya apa? Miras. Dan baru-baru. Berarti kan namanya banyak ya. Ada nggak gitu ya Bu? Ini psikotropika, zat obat yang menurunkan fungsi otak. Ini Pak sebenarnya yang untuk pengobatan, ekstasi, amfetamin. Nah, amfetamin ini ada yang golongan di psikotropika itu yang tadi saya sebutkan namanya heximen atau THC ini yang terkenal sekarang. Ini betul-betul merusak daya gestusnya kuat karena harganya terjangkau di wilayah Kabupaten Kebumen. Jaringannya kemarin yang kepegang di Cilacap, tapi ya gitu tuh aja. Sekarang informasinya biasanya saya di WA itu sekarang lagi mencari pasar yang banyak di Kebumen, karena Kebumen katanya nyaman buat jualan. Kurang ajar lagi ya Pak. Zat adiktif lainnya, baru zat yang berpengaruh ini Pak, yang disampaikan rokok, miras, pom, thinner, IKI, bond, dan itulah yang bagi pintu masuk. Lanjut Pak.
Nih contohnya aja ya Bu ya, heroin ada. Kemarin kita operasi di salah satu hotel di Kebumen, di tempat karaoke, kita ada yang pakai heroin, ganja, opium, lanjut Pak. Ini Pak, golongan barbiturat tadi yang saya sampaikan itu THC dan sebagainya, eksimer dan sebagainya itu. Barbiturat, metadon, benzo, ya sebenarnya golongan-golongan yang tulisannya angel lah Pak. Pokoknya contohnya seperti itu. Efeknya apa? Kalau kita minum eksimer atau THC, tadi saya sampaikan stupor, bengong, masih sadar dan dibentak. Ini tadi anak kita kalau di dalam kamar ada bentak, belum tentu kaki juga nggih. Bahwa kalau kepengen silok memang bayangan yang itu memperlambat respon fisik, mental dan emosi, cemas, sensitif, marah, dicampur alkohol mengakibatkan kematian. Dan sekarang udah mereka pinter Pak, bukan alkohol dicampur Sprite, Fanta, Coca-Cola dicampur. Efeknya naik, efeknya naik. Pembicaraan sadar, kemarin anaknya sadar Pak, sepersis dengan teori ini Pak. Gangguan koordinasi motorik, ya kayak gitu tadi loh Pak, kan saya bilang ini namanya tremor, gemeter. Hambatan impuls seksual, ini bagi yang muda-muda ya. Saya pernah dapat Pak, seorang sopir juga dari Adi Mulyo, dia juga sakit fisik. Kemudian saya amati kok dia nggak konsentrasi. Ketika saya nyaman, saya lupa sopir-sopir. Udah lama nggak? Dalam itu saya libur seminggu. Jadi dia biasanya kalau sakit itu dia nggak konsumsi. Gitu loh. Saya nanya, umurnya 24 tahun ditungguin ibunya, 24 atau 25. Mas, dengan pakai yang Mas bilang itu. Pakai apa dong? Pakai narkoba. Iya. Apa yang dia pakai? Ya sabu-sabu iya. Benzo dia sebenarnya Pak, hektimer dia dicampur. Sudah nikah belum? Belum. Akhirnya sama ngomong, dia itu kalau nggak pakai itu Pak. Coba bayangkan nyupir travel plat hitam, mereka dimabuk betul Pak. Kemarin saya dikirimi dari Sat Narkoba ada 4 orang, semuanya sopir Pak dari Kebumen. Yang 3 sudah parah, harus kirim rumah sakit, yang 1 bisa kita tangani di sini. Rawat jalan, bayangkan Pak. Ya, ini balik lagi yang 24 tahun yang orang asli muda itu, saya sampaikan Mas, saya di badan, dilihat ya, dia belum belajar. Mas, benar dan nikah belum. Anda tetap pakai aja silakan. Kalaupun ditambah zatnya, nanti Anda mau nikah ada impoten. Baru dia kaget Pak. Benar kata impoten dia nggak bisa sebagai laki-laki. Baru dia kaget. Iya dok, iya. Ini saya buka ini loh ilmunya. Akhirnya dia datang lagi, nyari saya tuh. Berarti saya pakai rehab. Dan takut impoten ya saya bilang. Jangan muslim berarti bukan takut Allah, takut impoten. Tapi alhamdulillah Pak, itu sebagai pintu masuk dia rehab. Dia sudah agak lama nih, sebenarnya 2 bulan itu dia lihat sudah nggak pakai. Dia di impoten yang masuk. Masya Allah. Kalau rokok, ya nggak sih? Impoten nggak sih Pak? Yang rokok ada? Bungkusnya loh pakai rokok menyebabkan apa soal lagi gangguan jantung, terus apa? Nah itu yang didapati laki-laki ya Pak ya. Gangguan konsentrasi kali ini yang bagian anak sekolah sangat berbahaya. Lanjut Pak. Kalau ketika nggak ekstasi sabu-sabu boleh. Pokoknya semuanya itu pokoknya nggak nyaman lah efeknya. Lanjut Pak. Zat adiktif. Nah, cuma memang untuk alkohol dan nikotin rokok tidak masuk di yang di rehab, tapi ini sudah masuk sebagai pintu masuk penggunaan narkoba. Meskipun sebagian besar sudah tidak memakai, tapi itu pintu masuk. Biasanya semua pengguna itu awalnya dari merokok dan miras. Lanjutkan. Efeknya ini di minuman keras seperti inilah ya. Rusakan hati, jantung, pokoknya fisiknya rusak, organ-organnya rusak. Lanjutkan. Alasannya apa sih? Bagi anak-anak itu yang banyak coba-coba iseng ketemu teman yang pakai atau dijerumuskan oleh siapa?
bandar, jaringan, jika jadi konsumen yang aktif, tetap akan beli. Ada nggak? Ada Pak. Saya punya klien kita ke WRC kemarin belum lama 3 bulanan dari Sulung, dia bos di Jambi Pak, masih muda, 25 tahun. Dia dicekok itu karena punya uang, sampai sudah nggak bisa apa-apa, sudah mengganggu. Akhirnya dia kalau nggak pakai duit, naik mobil bantu banget, jadi kalau itu bantu banget. Yang kita isinya, jadi tadi memang membahayakan, gitu. Koordinasi otaknya sudah nggak jalan. Coba-coba iseng, mencari ketenangan, ikut teman. Kebanyakan remaja seperti ini, dipaksa seseorang. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Nah ini, coba-coba penyalahgunaan, kecanduan, ketergantungan fisik, psikologis, pokoknya semuanya fisik dan jiwa semuanya terkena. Ini berapa lama semenjak awal pakai? Teori itu 1 tahun setelah pakai, 1 tahun ke atas. Makanya kalau lagi awal-awal itu, main kita juga anak sekolah di ayam Pak, kita ada 8 orang, 9 yang 1 pengedar diserahkan kepada kepolisian, yang 8 itu rehat. Itu karena memang dia masih 3-4 bulan pakai, sehingga masih mudah direhat. Hanya 4 kali 5 kali pertemuan, setelah itu lepas. Apa Bapak Ibu faktornya? Kalau anak sekolah itu 1 wajib itu dia tidak boleh dikeluarkan dari sekolah. Yang kedua didampingi orang tua dan ada gurunya. Ketika kita tanya orang tuanya, Pak, biasanya yang unik dirasanya bisa. Saya ketemu, oh ya benar. Sini mulai sudah cukup film mesis dengan siji, sisanya jajan. Dan makanya Bapak Ibu mungkin nanti untuk uang 1 nih, kita akan dikendalikan yang meskipun ada. Tapi alhamdulillah sekarang berasa sekarang ya orang seperti itu gitu. Kondangannya sih kami udah kondangan kok semampunya baik. Dinatiye beri kondangan kunjungan 5 bulan dia makanya kondangan terus tulis yang ngarep bulan kondangan 3 sing kali bulan ngarep. Lanjut Pak. Dampak nafsanya apa ini? Di awal fisik, sakit kepala, mual, itu gangguan sama gangguan, overdosis, kematian. Sosialnya apa? Hubungan keluarga tidak harmonis dan sebagainya, menyendiri di kamar, artinya masa depannya suram, karena apa? Pendidikan terganggu, nggak bisa mikir. Psikisnya apa? Lamban kerja, sering gelisah, hilang kepercayaan diri, pengkhayal, penuh curiga, tinggal aku berita dan sebagainya. Lanjut Pak. Dampak nasar kesehatannya fisik, punya semua organ terkena Pak, dari otak sampai ke jantung, ginjal semua terkena. Lanjut. Nah, 3 kemungkinan bila kita coba narkoba, diketahui orang-orang tua langsung bawa ke lembaga rehab. Diketahui polisi ditangkap di penjara. Meskipun ada palsu juga, kalau setelah dicek polisian dia bukan pengedar, diantar ke lembaga rehab. Kita sering dapat dari Polres tidak ditahan tapi dilanjutkan di karangannya untuk direhab. Tidak diketahui ini overdosis, nggak tahu apa-apa, ternyata anak kita pemakai tahu-tahu overdosis. IWR apa Bu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjut Pak. Tipsnya apa Pak? Meningkatkan iman dan takwa. Perhatikan teman bergaul dan waspada, menolak ditarik narkoba, meningkatkan prestasi, meningkatkan bisa dipikirkan positif, hindari merokok. Ini Bu, nanti buat anak-anak kita di pergaulan juga. Nah, perlu anak dibikin sibuk, kesukaan sekolah sore ngaji. Ini kesel buruk jadi biar enggak. Sekarang sangat sulit Pak. Lanjut. Narkoba adalah penjajah bangsa, penghancur pemuda. Mari perangi narkoba. Lanjut. Hidup cerdas tanpa narkoba, hidup bebas tanpa narkoba. Lanjut Pak. Ini pelayanan kita di kalangan Pak, bersifat keterangan bebas narkoba, penyuluhan asli, rehabilitasi rawat dan korban narkoba, kesehatan jiwa dan nafsa. Bapak Ibu, kalau ada yang tercandu
gangguan jiwa, atau ada yang anak kita sudah sulit dengan gadget, silahkan bawa ke Puskesmas Karanganyar. Kalau besok sebelah itu ada psikolog, bukan besok itu tanggal 25 ya Bu ya. Nah besok ada psikolog, silahkan bawa anaknya ke sana Pak. Kalau yang punya BPJS gratis, kalau yang enggak 15.000 aja ya kalau nggak salah. Murah, silahkan konsultasi dengan psikolog. Oke, biar titik-titiknya tahu, dimanfaatkan, kita sudah siapkan. Di Kebumen hanya ada 2 psikolog siapkan dan di Karanganyar itu yang puskesmas. Kalau rumah sakit ada nggak ada, cuma tarifnya mahal. Lanjut Pak, habis. Masya Allah, alhamdulillah, amin. Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya berikan sedikit ya Bapak Ibu. Ya sedikit ini maknanya luas. Ya. Monggo kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu, mohon maaf ya saya pakai sandal tadi sepatunya kali di mobil kesusu. Monggo ada yang mau tanya Bapak Ibu, satu pertanyaan 10.000. Monggo, nggak apa-apa kalau mau tanya. Monggo, nggak apa-apa Bu, tanya apa saja. Tanya tipnya, kebanyakan kondangan ya udah wes monggo Bapak Ibu. Ada yang tanya lagi? Kayaknya nggak ada yang nanya Pak Osman. Apa diturunkan 5.000 Pak satu pertanyaan? Monggo, ada yang tanya Bapak Ibu? Tanyakan saja apa yang tidak belum paham. Ini aku tak merokok nih Pak. Sudah cukup nih Bapak Ibu, monggo ya, saya Bapak Ibu yang saya hormati, saya persilakan kalau ada yang membutuhkan tentang gangguan kejiwaan apapun sebabnya, silakan ke Karanganyar ke Puskesmas, ataupun yang membutuhkan tentang apa untuk psikolog, silakan ke Karanganyar, kita siapkan. Demikian dari saya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf nih kalau yang segini ada yang kurang menyenangkan Bapak Ibu. Sekali lagi, oh iya tadi untuk rehab nih Bapak Ibu, rehab itu tidak ditarik biaya nih, gratis. Cuma memang nanti pertemuannya diatur biasanya minimal 5 kali, maksimal 10 kali. Tidak tiap hari, tidak ada biaya nih, tidak ada biaya untuk rehabilitasi korban. Terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.